Berbicara tentang anime tentu gak asing dengan yang namanya overpower atau superpower. Anime yang mengusung tema overpower terhitung sudah banyak sekali jumlahnya. Lantas, apa sih sebenarnya anime overpower itu? Overpower adalah genre di mana kamu akan menemukan salah satu atau mungkin banyak tokoh dalam suatu anime yang digambarkan mempunyai kekuatan super yang tentu saja mustahil jika direalisasikan di dunia nyata. Kekuatan ini biasa berupa kekuatan fisik maupun kekuatan psikologi. Tak ayal jika dengan genre yang mempertontonkan adu kekuatan para tokoh di dalamnya. Anime overpower banyak dicintai oleh para shounen alias remaja pria. Maka dari itu Mimin kali ini mau membahas 10 anime dengan karakter utama overpower dari awal dan mengejutkan semua orang. Kalau begitu kita lanjut saja ke pembahasan utama kita hari ini. Let's go! Like there's no tomorrow. Cheating Craft. Negara bernama Mainland, yang tentu saja ini merujuk ke Republik Rakyat Tiongkok, memiliki sebuah sistem pendidikan yang sangat ketat. Di mana ujian yang diatur oleh negara memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi hidup mereka yang mengikutinya. Hal ini menyebabkan terpecahnya para murid menjadi dua jenis. Mereka yang terus belajar tanpa lelah atau L-type, dan mereka yang mencontek dan menghalalkan segala cara demi lulus atau C-type. Alkisah adalah seorang pemuda bernama Sokatsu Mumei. Dia berniat untuk membebaskan ayahnya yang dipenjara karena suatu kesalahan. Dan untuk melakukannya, Sokatsu akan menjadi orang penting dengan lulus ujian negara. Tapi dia adalah murid jenis C-type. Dan karena itulah dia bekerja sama dengan teman masa kecilnya, Koi-oh, juga ejaan Jepang, yang merupakan murid L-type. Jalan untuk Sokatsu berhasil dalam misinya sangatlah sulit dan penuh dengan ujian. Namun dengan tekad gigih, teknik menconteknya yang setingkat dewa, dan teman-teman barunya di sekolah, Sokatsu akan terus berusaha lulus setiap ujian yang dia hadapi dengan cara mencontek. Katsugeki Touken Ranbu. Tahun 1863 merupakan tahun di mana berakhirnya era samurai dan Jepang pun terbagi menjadi dua fraksi yaitu pro-shogun dan anti-shogun. Time Retrograde, pasukan yang dikirim dari masa depan ingin mengubah sejarah Jepang dan mengancam nasib dari dunia ini. Kunihiro dan Kanesada yang dibantu oleh Yoshiyuki, Toshiro, Tombokiri, serta tuan mereka sendiri, Surumaru Kuninaga berusaha mencegah Time Retrograde mengubah sejarah yang ada. Dengan nasib akan sejarah bergantung pada mereka, akhir seperti apakah yang menanti mereka? Studio Ufotable pun juga berhasil mengemas seri ini dengan animasi dan visual yang menakjubkan sepanjang episode. Hal ini merupakan sebuah nilai plus di mana pertarungan yang terjadi sangat memuaskan untuk ditonton. Black Chat. Train Hardnet adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk seseorang, atau organisasi, bernama Kronos. Ia diberi nomor 13, tanda bahwa ia dihormati di Kronos. Ia terkenal sebagai pembunuh berdarah dingin yang sangat ditakuti di dunia dan dijuluki Black Cat. Atau, nomor 13 karena di dadanya tertulis angka Romawi 13 serta di pistol oricalemnya yang dinamai Hades. Train pada awalnya seorang penyendiri dan bersifat dingin. Ia tidak peduli dengan apapun kecuali perintah membunuh dari Kronos. Begitu selesai membunuh, ia biasanya akan duduk di atas atap dan minum susu bersama seekor kucing. King's Raid, Ishiwo Sugumono Tachi bercerita tentang dunia yang telah 100 tahun sejak peninggalan Raja Kael. Di era damai ini, seorang ksatria muda bernama Kasel menikmati hidupnya tanpa rasa khawatir. Namun, hari-harinya perlahan mulai berubah setelah kemunculan kabar tentang bangkitnya iblis. Dengan dipandu oleh petapa, Kasel bersama teman-temannya memulai perjalanan untuk bisa mendapatkan pedang suci peninggalan Raja Kael yang mampu membunuh Raja Iblis. King's Raid, Ishiwo Sugumono Tachi merupakan serial anime yang diproduksi oleh studio OLM dan Sunrise Beyond. Yang ditayangkan perdana pada tanggal 3 Oktober tahun 2020. King's Raid adalah serial anime yang diadaptasi dari game mobile berjudul King's Raid.
Sebuah game RPG side-to-play scrolling yang dikembangkan oleh Vespa Interactive dan awalnya diterbitkan oleh perusahaan Glowho yang berbasis di Thailand, yang dirilis pada tanggal 19 September tahun 2016 untuk Android dan iOS di Thailand. さて、舞台の幕を下ろすとしよう。射撃を Sirius the Jaeger. Anime ini mengambil cerita tahun 1930, bertemakan pemburuan vampir pada seorang vampir yang mempunyai nama Jaegers. Di dalam kelompok pemburuan ada pemuda bernama Yuli. Dia merupakan satu-satunya keturunan terakhir manusia serigala atau biasa disebut dengan Sirius. Ketika Yuli masih kecil, bangsa atau rasnya dibunuh semua oleh kelompok vampir. Kelompok vampir mengincar harta Sirius sehingga mereka haus akan darah. Meskipun mengambil topik yang kurang booming, namun anime ini sukses menyajikan cerita dan karakter dengan baik. Menurut Mimin sih layak buat ditonton, mengingat animasi dan grafiknya juga bagus. Serial ini juga mendapatkan rating yang cukup tinggi yaitu 7. Monster Strike. Ren Homura pindah kembali ke kampung halamannya di Kaminohara. Hari pertama ia sampai di sana, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang ibu yang mengendarai sepeda. Lalu tidak sengaja menyenggolnya dan mengakibatkan smartphone-nya jatuh dan rusak. Ren pun pergi ke toko untuk memperbaikinya. Setelah smartphone-nya diperbaiki, Ren melihat bahwa di smartphone-nya ada aplikasi baru yang ia tidak ketahui. Aplikasi tersebut bernama Monster Strike, menceritakan perjuangan Ren dan teman-temannya dalam mengembalikan ingatan mereka yang dihapus oleh God of War, melalui pertarungan monster. Anime ini termasuk anime menengah, tidak ringan juga tidak berat. Ceritanya cukup menarik dan bagi kalian yang menyukai anime yang bertema pertarungan monster sangat cocok. Anime ini untuk anak sekitar 13 tahun ke atas. 降りてきたばかりのネズミが思い上がるとはここまでよ。まっすぐ速い。Aoi Sekai no Chunshinde. Anime ini menceritakan tentang kerajaan Segua yang telah kalah perang melawan kerajaan Nirutendo. Segua Raya telah kalah perang melawan kekaisaran Nintendo, tapi tabel berubah dengan munculnya anak laki-laki yang disebut Ger. Semua karakter parodi Nintendo atau Sega game seperti Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros., The Legend of Zelda dan lain-lain muncul di anime ini. Nobunaga the Fool. Dahulu kala planet-planet dari timur dan barat pernah terhubung oleh Ama no Hashidate. Namun semenjak Ama no Hashidate runtuh, kedua planet tumbuh dan berkembang dengan kemampuan mereka masing-masing hingga penduduknya lupa keberadaan manusia di planet lainnya. Di planet barat, budaya kuno mengalami kebangkitan setelah lama berada di era perang, berhasil menciptakan mesin untuk mengetahui apa yang terjadi di planet timur. Adegan pertama dibuka dengan tragedi Honnoji di mana sang tiran Nobunaga Oda dan ajudan setianya, Ranmaru Mori, menemui ajalnya. Oda yang merasa ambisinya untuk menjadi penguasa dunia harus berakhir, kemudian berkata kepada Ranmaru bahwa di kehidupan berikutnya mereka akan bertemu lagi. K-Project mengambil tema secara keseluruhan mengenai konflik antara para king, yang diceritakan terdapat 7 orang king yang diwakili oleh warna. Masing-masing memiliki kekuatan khusus yang dahsyat dan membawahi sejumlah pengikut yang disebut sebagai clansmen mereka. Pada awalnya cerita berpusat pada pencarian oleh para clansmen Red King terhadap pelaku pembunuhan terhadap salah satu teman mereka, di mana tokoh utama, yakni Isana Yashiro, adalah orang yang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut berdasarkan sebuah video yang menggambarkan dirinya melakukan pembunuhan dengan mengaku sebagai Seven King, Colorless King. Tapi dia sendiri tidak merasa pernah melakukan pembunuhan tersebut, dan kasus pembunuhan tersebut akhirnya berkembang melibatkan para king lain. Dari segi cerita, K memiliki alur cerita yang sebenarnya cukup bagus, tapi terasa kurang tereksplor secara mendalam, mungkin ada pengaruh juga dari total episode yang hanya 13.
Saredo Sumibito. Anime ini berlatar di dunia alternatif kota Eridana, di mana setengah wilayahnya berada di Kekaisaran Naga Seberun, dan setengahnya berada di aliansi 7 kota Lapetodes. Dan setiap wilayah tersebut dipisahkan oleh sungai Orilal. Di dunia ini, terdapat kemampuan khusus bernama Jushiki, mantra persamaan. Yaitu persamaan yang mengatur kuantum konstan, H, untuk mengubah hukum fisika yang kemudian melahirkan bahan peledak TNT dan gas beracun. Persamaan ini juga dapat menyebabkan fenomena fisik yang luar biasa seperti plasma dan fusi nuklir. Senjata ini digunakan untuk melawan naga, Aion, atau Enormes. Disinilah duo, Jushikishi, pengguna mantra, yang menggunakan Jushiki. Dalam pertarungan adalah Gaius Levina Sorel, yang berurusan dengan nasib buruk dengan bijaksana, dan Gigina Jerdedok Melios Ashley Buff, seorang pengguna pedang yang indah namun kejam. Dua orang ini adalah pemburu hadiah yang terlibat dalam pertarungan dengan para naga di kota Eridana dan menarik perhatian negara-negara besar. Itu dia sobat 10 anime dengan karakter utama overpower dari awal dan mengejutkan semua orang yang berhasil mimin, selaku admin Napas Kuda rangkum untuk sobat sekalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. See you in the next video, and goodbye. 染まって